warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 Kemendikbud LPTK Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 2 dengan materi larutan asam dan basa, subtema derajat keasaman dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mana ada kelasnya? Silakan cuci doa dan menyiapkan ya. Perhatian, siap. Duduk siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Ingatkan ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu. Andi Naura, Hadir, Bu. Anja Sawan, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Fatir, Hadir, Bu. Fauzan, Alpa. Fitri, Hadir, Bu. Irfan, Sakit. Fajar, Alpa. Muhammad Ridwan Hati, Hadir, Bu. Manda, Bu. Rusli, Hadir, Bu. Akbar, Alpa. Muhammad Arif Saputra, Alpa. Nurjana, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Nur Ana Meliana, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Putra Jaya, Hadir, Bu. Putra Ramadan, Hadir, Bu. Salman Al-Farisi, Tidak ada, Bu. Hadir. Suci Ramadhani, Hadir, Bu. Suci Trianti. Nah, baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pembelajarannya ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Materinya tentang apa? Kita kan melakukan percobaan minggu lalu. Apa yang kita percobakan minggu lalu itu? Perbedaan larutan asam dan basa. Oh, perbedaannya dengan menggunakan Kertas mengetahui pH dari suatu larutan ya, dengan menggunakan indikator alami dan buatan. Dengan menggunakan kalau yang alami yaitu kunyit, Kembang sepatu. sepatu. Apa lagi? Kol ungu atau kumis ungu. Apa lagi? Kalau yang kertas lapidus dan berhenti indikator buatan merah itu dan indikator universal. Masih banyak kalau indikator buatan banyak yang bisa dipakai untuk mengukur pH suatu larutan. Nah, pelajaran kali ini saya lanjutkan yang materinya adalah sama, materi tentang asam basa. Tapi di sini yang saya mau tekankan adalah mengukur derajat pH atau derajat keasaman dari suatu larutan yang tentunya kita akan melakukan yang namanya perhitungan. Ya. Coba perhatikan PowerPoint yang ditampilkan. Ya. Coba ini derajat keasamannya atau pH. Tujuan pembelajarannya itu dengan menggunakan model problem based learning diharapkan peserta didik dapat menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH- dari larutan asam dan basa dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan ion H+ dan ion OH- berdasarkan nilai konstanta asam atau Ka dan nilai konstanta basa atau Kb dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menghitung pH atau derajat keasaman
dari larutan asam dan larutan basa. Nah, ini ya beberapa sifat asam. Sifat asam yang pertama menghasilkan Ion H+. atau ion hidronium dalam air, yaitu ion hidrogen yang terikat dengan molekul air. Sifat yang kedua, Terasa asam. yang namanya asam pasti asam ya, terasa asam. Apa contohnya biasa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Cuka. Suka, lagi Sirup. nah, sirup ya, itu semua contoh dari asam ya. Tapi kan ada juga asam yang tidak bisa kita cicipi ya, seperti yang ada di laboratorium. Itu kan rasanya asam juga, tapi kan dia zat kimia bahaya ya. Asam sulfat itu juga asam, tapi tidak bisa dicicipi ya. Kemudian yang ketiga itu elektrolit, bisa mengantarkan listrik. Kemudian yang keempat, bereaksi dengan basa menghasilkan air ya. Oh, bereaksi dengan basa. Berarti kalau bereaksi dengan basa ini contohnya mungkin HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O ya. Seperti ini mungkin. Kalau tidak salah seperti ini. HCl. Anda bilang tadi apa? Bereaksi dengan basa menghasilkan garam dengan air. Ini asam klorida, ini namanya asam. Ditambah dengan basa, berarti ini basanya adalah NaOH. Ini asam kuat, ini basa kuat. Ini dia hasilkan. Apa dihasilkan? Garam. Ini garam dengan air atau H2O. Ini ya. Berarti dengan gini. Ini Cl dengan Na+ ya. Coba perhatikan. Bisa aja ya, HCl itu direaksikan dengan natrium hidroksida, natrium hidroksida menghasilkan garam dengan air. Ini garam dapur. Ya. Garam dapur menghasilkan garam dengan air. Kemudian bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Kemudian bereaksi lagi dengan karbonat dan bikarbonat menghasilkan gas Karbon dioksida. atau karbon dioksida. pH-nya kurang dari 7. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi Merah. merah. Ini ada beberapa sifat asam anak-anak, yaitu jika dalam air membentuk ion OH maaf, OH-. Kemudian terasa pahit dan menghasilkan elektrolit, bisa menghantarkan listrik. Kemudian terasa licin. Apa tadi yang saya bilang? Kaustik, seperti sabun, deterjen. Pokoknya yang bersifat licin-licin itu adalah basa ya. Ya, kalau seperti deterjen, sabun, daun sirih itu semua itu bersifat basa. Kemudian dia bereaksi dengan asam menghasilkan garam dengan air. Kemudian pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7. Kemudian merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Itu ada contoh-contoh pH. Ini tadi yang saya bilang pH dari minuman kah atau pembersih kah? Jelas ini mereknya vinegar. pH-nya 2,8. Berarti dia bersifat Asam. asam. pH-nya 29. Soda. Oh, berarti soda itu asam ya, karena pH-nya 2,9. Kemudian pH-nya 3,8 itu orange. Berarti bersifat asam. Kalau yang pH-nya 7,4 basa itu yang minuman blok ini tuh lihat. pH amonia 11 berarti bersifat basa. pH-nya 11 Basa. basa. Nah, ini ada pH meter anak-anak ini yang dipakai untuk mengukur. Ini pH meter digital ya. Dulu kan kita menggunakan namanya kertas lakmus, ini platon alami. Kalau yang ini kan kita menggunakan yang digital, jadi langsung di sini sudah muncul sendiri angkanya ya. Ini namanya pH meter. Ini ada beberapa pH larutan ya. Ini ada pH meter. Ini yang diukur saya lihat itu air soda itu. pH-nya berapa? 3,12. 3,12 berarti dia sifatnya asam. Kemudian ini yang pH meter ini bisa mengukur tegangan larutan elektrolit, mengkonversi tegangan ke pH murah dan akurat, nanti kalibrasi dengan larutan
dengan air atau H2O menghasilkan ion hidronium atau H3O plus ditambah Cl minus. Nah, contoh asam-asam kuat ini coba perhatikan. Ada apa situ? Hidroksida, HCl, asam bromida, asam iodida, H2SO4 atau asam sulfat, HCl4, HBr4, HIO4. Ini contoh-contoh basa kuat, basa-basa alkali dan alkali tanah, kecuali magnesium dan Dua kali. ya alkali kan ada, alkali di golongan 1A dan 2A itu ada alkali dan alkali tanah. Iya, Bu. Itu yang Hajilina kami Robin KS frustasi ya. Itu yang berurut satuan ke bawah. Kemudian alkali tanah itu berlimbah campur sirup, banyak rasanya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Ini kecuali katanya yang magnesium, ya. Yang kecuali magnesium itu, bukan katanya. Kemudian ionisasi air. Ini air atau H2O dapat bertindak sebagai asam dan basa. Dalam air murni dapat terjadi yang namanya Autoionisasi. autoionisasi ya. Autoionisasi ini kerangka atau model molekulnya ya. Nih, coba perhatikan. Kemudian konstanta keseimbangan air Air. sama dengan KW. Ya, KW sama dengan konsentrasi H3O+ atau konsentrasi hidronium sama dengan konsentrasi OH minus sama dengan 1 dikali 10 pangkat min pada suhu 25. ini pH asam dan basa kuat. Asam dan basa kuat terionisasi sempurna dalam air. Misalnya konsentrasi H+ sama dengan asam dikali asam atau alfa dikali Ma. Ya, dibaca itu A sama dengan valensi asam, Ma dibaca konsentrasi asam. Kemudian pH-nya sama dengan min log Konsentrasi. konsentrasi H+. Kemudian kalau yang konsentrasi O- sama dengan B dikali Mb atau valensi Basa. konsentrasi basa. pH-nya sama dengan 14. Bilo konsentrasi O-. Kalau ini ada keterangannya A sama dengan jumlah H+, B sama dengan jumlah O-, jumlah valensi asam atau jumlah valensi basa. pH asam dan basa lemah ini cetai H ini asam lemah ya, tidak terionisasi sempurna dalam air. Misalnya asam lemah terurut menjadi H+ dengan A- atau asam lemah atau Ha ditambah H2O menghasilkan ion hidronium ditambah A-. Tetapan asamnya Ka atau konstanta asam sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi asam Ka ya. Jika konsentrasi asam sama dengan Ma atau konsentrasi asam, maka konsentrasi H+ sama dengan pH basa lemah dengan penguraian seperti yang sama di atas modelnya. Konsentrasi OH- sama dengan perhitungan pH. pH sama dengan Bila konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pH. ya. Tolong semangat ya belajarnya anak. Jangan ada yang tertidur. Ingat sudah ya. Ingat konsentrasi. Ini dapur ya. Berarti polaritas ya. Berarti pOH sama dengan bila konsentrasi OH-. karena pH dan pOH berlawanan. pH ditambah pOH sama dengan 14. Ini ada pH ini. Pengertian pH adalah Cara menetapkan kekuatan asam dan basa tingkat keasaman. dengan menggunakan angka konsentrasi yang sangat Rendah. akan menghasilkan negatif polaritas ion H+ atau ion H-. Kurang dari 7 sama dengan 7 lebih dari 7 pH-nya 2 pH-nya 3 pH-nya 7 pH-nya 8 Basa.
Tidak. Enggak ya? Baiklah. Sebelum kalian membacakan selanjutnya, ibu akan membagikan KPD dulu ya. Nah, sudah terbentuk kelompoknya ya. LKPD-nya juga sudah dibagikan. Nah, tugasnya sekarang, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian dan mengerjakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD dengan penuh tanggung jawab. Ayo silakan diskusikan. Silakan diskusikan ya. Silakan diskusikan. Asam jenis asam kuat, perbedaannya dari ionisasi sempurna dan tidak kuat. Contoh asam kuat, dari ionisasi sebagian. Contoh asam suka atau CH3COH. Asam karbon asam kuat dari ionisasi sempurna dan lautan. Contoh natrium hidroksida atau NaOH dari ionisasi sebagian dalam amonium hidroksida. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Kalau masyarakat organisasi sebagian terus elektroniknya lemah. Aduh, sudah dipercobakan juga elektronik. Nah, contohnya apa? Lemah. Kalau yang mana? Asam lemah itu contoh asam sulfit. Kalau asam kuat? Kalau kuat asam iodida, asam klorat. Nah, silakan. Gimana dengan kelompok ini? Tapi soalnya bagaimana silakan Ini aku tanya ini. Oh, yang mana? HNO3 itu asam nitrat. Ya, ada lagi? Tanyakan. Ini bagaimana jalan depan? Oh, ini kalau bukan pH meter. Tinggal dimasukkan saja ke dalam lautan, masukkan ke dalam satnya. Kalau masuk di satnya, meternya. Saat bikin Ini berarti mungkin dikuangkan misalnya di sini. Jadi berapa misalnya? Tulis di undang-undang. Mana ada yang lagi? tanpa SO2
kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Silakan ya. Yang lainnya ada kendala? Ya, ada ya. Nah, jangan lupa ya, ini kesimpulannya ya. Bagaimana menentukan nilai saudara? Gimana? Sudah selesai? Sudah. KPD-nya ya. Silakan naik ke atas, saudara. Suci atau Suci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil LKPD dari kelompok kami. Pada kegiatan belajar 1, berdasarkan data yang Anda peroleh, bagaimanakah perbedaan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah? 1. Asam kuat, perbedaannya yaitu terionisasi sempurna dalam elektrolit kuat. Contohnya yaitu asam iodida dan asam klorat. Kedua, asam lemah, terionisasi sebagian dalam elektrolit lemah. Contohnya asam sulfit dan asam sulfida. Yang ketiga, basa kuat, perbedaannya yaitu terionisasi sempurna dalam elektrolit kuat. Contohnya yaitu kalium hidroksida dan barium hidroksida. Keempat, basa lemah, perbedaannya yaitu terionisasi sebagian dalam elektrolit lemah. Contohnya natrium bikarbonat dan timbal 2 hidroksida. Pada kegiatan belajar 2, 1. Bagaimanakah reaksi ionisasi senyawa berikut ini? 1. HCl terurai menjadi H+ tambah Cl-. Yang kedua, H2SO4 terurai menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Yang ketiga, NaOH terurai menjadi Na+ tambah OH-. 4. Magnesium dalam kurung OH 2 kali terurai menjadi Mg2+ tambah OH-. Kedua, bagaimanakah menentukan H+ dan OH- dari soal nomor 2? Di dalam larutan asam, jumlah ion H+ lebih banyak dibanding ion OH- dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam dikali valensi asam. Ketiga, bagaimanakah hubungan H+ dan OH- dalam menentukan pH larutan? Karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif, makin besar konsentrasi ion H+, maka makin kecil nilai pH larutan.
pH sama dengan 1 adalah 10 kali lebih asam daripada larutan dengan pH sama dengan 2. Keempat, hitunglah pH larutan berikut ini. A. Larutan HCl 0,1 mol sebanyak 1 liter. Jawabannya HCl sama dengan 0,1 mol, volumenya sama dengan 1 liter. M sama dengan mol per L sama dengan 0,1 mol per 1 liter sama dengan 0,1 M. Reaksi ionisasinya sama dengan HCl menjadi H+ tambah Cl-. Konsentrasi H+ sama dengan A kali Ma atau valensi asam kali konsentrasi asam sama dengan 1 kali 0,1 M sama dengan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. pH-nya sama dengan milog konsentrasi H+ sama dengan milog 10 pangkat min 1. pH-nya sama dengan 1. B. Larutan cuka dalam kurung CH3COOH sebanyak 0,1 dengan konstanta asam sama dengan 10 pangkat min 5. CH3COOH terurai menjadi H+ ditambah CH3COO-. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari konstanta asam dikali konsentrasi asam atau K asam kali Ma sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 dikali 0,1 M sama dengan akar dari 10 pangkat min 5 dikali 1 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan akar dari 10 pangkat min 6. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 3 dengan pH sama dengan 3. C. 4 gram NaOH dalam air sebanyak 1 liter. 4 gram NaOH dalam air sebanyak 1 mol NaOH sama dengan 4 gram per 40 gram per mol sama dengan 0,1 mol. M sama dengan 0,1 mol per 0,1 L sama dengan 1 M. Konsentrasi OH- sama dengan M kali valensi basa kuat sama dengan 1 M kali 1 sama dengan 1. POH sama dengan milog. Konsentrasi OH- sama dengan 1. pH 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Adapun kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa larutan asam memiliki pH kurang dari 7 yang menunjukkan tingkat keasaman yang tinggi. Mereka cenderung mengandung ion hidrogen atau H+ lebih banyak daripada ion hidroksida atau OH- dalam larutan basa. Di sisi lain memiliki pH lebih dari 7, menunjukkan tingkat kebebasan yang tinggi. Mereka cenderung mengandung ion hidroksida atau OH- lebih banyak daripada ion hidrogen atau H+. Kesimpulannya, pH memberikan informasi penting tentang sifat kimia larutan dan perubahan dalam pH dapat memiliki dampak signifikan pada berbagai proses kimia dan biologis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi KPD-nya. Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Baik, pertama-tama berdasarkan data yang kelompok saya peroleh, bagaimana perbedaan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jenis-jenis asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Perbedaan dan contoh asam kuat: 1. Terionisasi sempurna asam sulfat H2SO4. 2. Elektrolit
lemak, asam bromida, HBr. Perbedaan dan contoh asam lemak terionisasi sebagian asam cuka CH3COOH, 2 elektrolit lemak, asam karbohidrat. Perbedaan dan contoh basa kuat: 1 terionisasi sempurna natrium hidroksida, 2 elektrolit kuat kalium hidroksida. Perbedaan dan contoh basa lemak: 1 terionisasi sebagian amonium hidroksida, 2 elektrolit lemak amonia. Bagaimana reaksi ionisasi senyawa berikut? 1 HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. 2 H2SO4 terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. 3 NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-. 4 Mg dalam kurung OH 2 kali terurai menjadi Mg2+ tambah OH-. C. 4 gram NaOH dalam air sebanyak 1 liter. Mol NaOH sama dengan 4 gram per 40 gram per mol, dengan 1 molar. Konsentrasi OH- sama dengan M dikali valensi basa kuat sama dengan 1 M dikali 1. Jadi 1 POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan 1 terurai menjadi pH sama dengan 14 kurang POH. Jadi 14 kurang 1 sama dengan 14. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu derajat keasaman potensial hidrogen mengukur tingkat keasaman atau kebebasan suatu larutan dengan pH kurang dari 7 dianggap asam, sementara yang memiliki pH lebih dari 7 dianggap basa. Kesimpulannya, pH adalah parameter proses kimia dan biologis dalam kehidupan sehari-hari. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian sudah melakukan presentasi. Nah, jadi ibu mau bertanya, dari pembelajaran tadi yang kalian lakukan, kesimpulan apa yang bisa kalian tarik selama pembelajaran? Kita jadi bisa mengetahui Bisa mengetahui tingkat keasaman atau lakukan dengan menggunakan perhitungan ya. Apalagi mengetahui asam suatu basa dengan menggunakan pH meter. Nah, ibu mau tanya lagi, apa manfaat pembelajaran untuk kalian hari ini? banyak. Banyak, apa saja? Bisa mengetahui tadi? Bisa menentukan hubungan H+ dan ion OH- berdasarkan nilai konstanta asam dan Bisa ya, kalian bisa menghitung ya, menghitung nilai pH atau derajat keasaman dengan menggunakan rumus ya, Kemudian, apa kekurangan dalam pembelajaran ini anak-anak? Apa? Waktunya ya, terlalu sedikit ya. Kemudian materi berikutnya yang akan disampaikan untuk minggu depannya yaitu masih berhubungan sih dengan larutan asam basa, yaitu tentang kesetimbangan kimia ya. Jadi siap-siap minggu depan kita akan belajar tentang materi kesetimbangan kimia ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kalian berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Amin.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam